Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ba'its, alhamdulillahil hadi, alhamdulillahilladzi ba'atha khairu nabi. Thumma assalatu wassalam ala al-habibil afdal al-mahdiyul hadi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'ut tabi'i amma ba'd. Hadirin hadiratin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati As-Sayyid Al-Fadil wa min sulalatil afadil Hadratul Khal As-Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Al-Karim Al-Habib Hussein Al-Attas. Begitu juga yang saya hormati As-Sayyid Al-Fadil min sulalatil afadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar Ibn Al-Karim Al-Habib Hussein Al-Attas. Begitu juga orang tua kita bersama As-Sayyid Al-Fadil wa min sulalatil afadil Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Begitu juga yang barusan memberikan ilmunya kepada kita Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Fadil wa min sulalatil afadil Al-Habib Aqil bin Saleh Al-Attas, dan seluruh para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau-beliau, amin ya rabbal. Ada ulama mengatakan laulahum lan khaffatis sama'u wal ard. Kalau seandainya tidak ada cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langit akan runtuh, bumi akan hancur, musnah kedua-duanya dan seluruh isinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur para habaib kita, amin ya rabbal. Begitu juga para kiai, para ustadz, para ustadzah, para hujjaj, pewaris-pewaris kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini malam kita semua bareng-bareng memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ijma'ul ulama sepakat, maksudnya ulama di sini ai al-a'immah, para imam-imam, para gurunya, guru besar, mereka sepakat bahwa yustahabbu, disunahkan, isy'ar, mensyiarkan al-Isra wal Mi'raj, memperingati acara Isra dan Mi'raj. Nek bahasane kula panjenengan niki rejeban nggih napa mboten? Muncul golongan kecil, mereka mengatakan tidak perlu memperingati Isra Mi'raj. Mereka mengakui Isra Mi'raj ada, mereka mengimani Isra Mi'raj
ada, terjadi karena Al-Quran yang bercerita. Namun memperingati Isra dan Mi'raj tidak perlu. Salah satu alasan mereka banyak. Salah satu alasan mereka mengatakan tanggal terjadinya Isra dan Mi'raj belum ada ulama yang sepakat alias khilaf. Ada yang mengatakan 17, 27 dan sebagainya. Maka dari itu kata mereka, harinya kita tidak tahu, tanggalnya kita tidak tahu karena tidak jelas ulama khilaf, maka tidak perlu ada peringatan Isra Mi'raj. Enteng nawadan. Alasannya enteng nawadan. Enteng nawadan. Cari ulama-ulama, para kiai, para habaib, yang kita peringati bukan harinya, yang kita peringati bukan tanggalannya, yang kita peringati Isra dan Mi'raj. Jadi kapanpun Isra Mi'raj terjadi, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mau tanggal 1 Rajab, 20 Rajab, 27 Rajab, 4 Rajab, tidak ada urusan. Yang penting Isra. Jelas boten? Jelas boten? Faham niki? Jatuh siapapun yang bilang kita tidak perlu mengadakan peringatan Isra Mi'raj karena tanggalannya tidak jelas, kalau panjenengan jangan khawatir para hadirin. Memperingati Isra Mi'raj boleh di bulan Rajab, boleh di bulan sebelum Rajab, bahkan Sya'ban sekalipun boleh mengadakan Isra dan jelas boten? Jelas boten? Dados sing penting bukan harinya, bukan tanggalnya, namun Isra. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh seluruh para ulama, jumhurul ulama itu sebagian banyak ulama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya, ruh dan ngira wadan. Yang jadi pertanyaan para hadirin, apakah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kedua bola mata mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan basirah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niki dados pertanyaan di hadapan para sebab riwayat yang menyatakan hadisnya hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim, bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ulama-ulama besar meriwayatkan hadis-hadis khilafus sahabah, perselisihan sahabat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dengan jasadnya dan ruhnya, apa ruhnya saja? Maka ulama yang bisa memahami hadis, para ulama yang bisa memahami aqwalus sahabah, kalimat-kalimat para sahabat, mereka menyatakan khilafnya para sahabat bukan permasalahan jasad dan ruhnya. Sahabat seluruhnya sepakat Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj jasad dan ruhnya. Bahkan sendalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ikut terbang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, yang jadi permasalahan pada dasarnya bukan berangkatnya, tapi melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kedua bola mata mulianya Rasulullah
Apa dah dengan ainul basirah? Sebab kata ulama, kalau seandainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dengan kedua bola mata mulianya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari bumi, dari dunia, maka kata ulama, berdasarkan dalil-dalil mereka mengatakan tidak bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dengan kedua bola mulianya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan ainul basirah, dengan hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jelas boten? Ini sepakat para ulama, jumhurul ulama, terkecuali ada beberapa ulama, termasuk diantaranya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu warḍah, Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Farra radhiyallahu anhu warḍah, Al-Imam Al-Baghawi radhiyallahu anhu warḍah. Beliau-beliau ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan yang luar biasa, memiliki kekhususian yang luar biasa. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum di akhirat, beliau masih hidup di muka bumi, diangkat ke tempat yang paling tinggi. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala bi ainihil jasadiyah, dengan kedua bola mata jasadnya yang mulia. Sallu ala Nabi. Ini yang disepakati oleh beliau-beliau. Namun enggak jadi masalah para hadirin. Kanjeng Nabi bisa melihat dengan kedua bola mata jasadiyahnya, ainul basirah, enggak jadi masalah. Gimana badan? Yang jadi masalah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi membawa kabar gembira. Kabar gembiranya semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di telapaknya Nabi Muhammad, yang berjalan di dalam syariat Nabi Muhammad, mereka semuanya walaupun melakukan dosa, insyaallah husnul khatimah. Alhamdulillah. Nikmat nang badan, nikmat nang badan. Alhamdulillah. Kula panjenengan saged angsal derajat yang tinggi seperti ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya untuk kita luar biasa. Maka pantas kalau malam hari ini kita mengadakan memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pantas membadan, pantas membadan, wajar membadan. Lah kok ada segelintir orang yang ngakunya dari agama Islam mengatakan tidak perlu mengadakan Isra dan Mi'raj. Kira-kira omongan seperti itu dindel mboten? Diikuti mboten? Insya para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah buku, dan buku ini tersebar di mana-mana. Dibikin oleh seseorang, dia ahli. Dia ini doktor para hadirin. Napa? Doktor. Kalau yang tidak tahu, yang tidak paham, maka ini lagi cerita apa Isra Mi'raj? Lagi cerita Isra Mi'raj apa ini? Buku ini orang yang tidak paham maka akan mengatakan wah hebat ini dokter. Kenapa? Buku tebal semacam ini, buku tebal seperti ini, kira-kira ada 100 halaman atau kurang dari 100 halaman, berbicara tentang dimensi-dimensi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia bilang bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia basyariah, tulang daging, urat nadi,
diangkat dari kota Mekah menuju ke Palestina, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai ke 6 ketemu Sidratul Muntaha, bertemu dengan pohon yang luar biasa, pohon yang besar. Dari pohon tersebut ada burung kecil, burungnya sebesar jari, terbuat dari emas indah. Dan apabila mengepakkan sayapnya muncul intan berlian. Ni'matul linnadhirin, kenikmatan yang luar biasa bagi siapa saja yang memandang burung tersebut. Naik lagi langit yang ketujuh sampai naik Al-Mustawa dan seterusnya. Dia bilang tidak masuk akal. Maka logika dia, setelah dia mempelajari kecepatan cahaya, dan dia mengatakan bahwa insting itu mengatakan siapapun yang bisa melewati kecepatan cahaya, maka dia bisa merubah kehidupannya, alias merubah waktunya. Bisa ke masa depan, bisa juga mundur ke belakang. Tapi ini belum juga ditemukan oleh siapapun. Dia ini mengatakan satu-satunya manusia yang dapat merubah sebuah waktu adalah Nabi Muhammad SAW. Hebat mboten? Terus mboten lagi. Kesannya hebat, kesannya. Tapi saya mau tunjukkan pada hadirin, ilmiah sama iman beda. Ilmiah, teknologi, pemikiran secanggih apapun, setinggi apapun, kalah sama yang namanya iman. Akhirnya dia ambil ilustrasi. Ngertos ilustrasi no boten? Contoh, seumpama Mekah itu ambubatun. Mekah itu seakan-akan kayak sebuah tabung. Baitul Maqdis sebuah tabung. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengisrakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Makkah diisi dengan cahaya yang luar biasa. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke tabung tersebut, diisi dengan cahaya, sehingga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam basyariah kemanusiaannya berubah menjadi cahaya. Lalu tabung tersebut menembak Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk kepada tabung yang namanya Baitul Maqdis. Masuk akal mboten iki? Hebat mboten iki? Lalu bagaimana dengan langit ke-1, langit kedua? Sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah tabung dari Baitul Maqdis, angkat ke atas. Langit pertama, langit kedua diisi dengan cahaya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu sholat dijadikan basyariah kembali, cahayanya hilang. Ketika selesai sholat mengimami para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama Burak, bersama malaikat Jibril dimasukkan dalam dimensi cahaya yang luar biasa, menjadi super power cahaya, ditembakkan lagi naik ke langit yang pertama. Hebat mboten? Mlebu akal mboten? Kalau diteliti dari secara keimanan, ini batal, saudara. Kenapa? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj tidak dengan jasadnya, tidak dengan jasmaninya, tidak dengan bajunya, tidak dengan sarungnya, tidak dengan kopiahnya, tidak dengan sorbannya, tidak dengan imamahnya, tidak dengan sendalnya. Kalau tidak semuanya, namanya bukan mukjizat, saudara. Namanya bukan, jelas buatan. Kenapa dinamakan mukjizat? Karena basyariahnya. Kenapa dinamakan mukjizat? Bahan baju biasa yang jahit orang biasa, sendalnya kulit biasa yang bikin orang biasa, tapi begitu nempel dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sandalnya, bajunya, kopiahnya, sorbannya, seluruh anggota tubuh yang dikenakan oleh Kanjeng Nabi menjadi mulia, sehingga naik ke Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, naik langit kedua, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukjizat, saudara. Betul tidak? Sallu ala Nabi. Tadi Habib Soleh itu pun, Habib Akil cerita, ini zaman bukan perang fisik, saudara. Perang ideologi,
perang pemikiran. Nek jenengan imane mboten kiat, imane mboten kuat, ambles sama buku-buku seperti ini. Yang ngarang siapa? Doktor. Lulusan mana? Sebuah universitas ternama, dosen, bahkan dia rektor. Dibagikan bukunya bestseller. Bestsellernya bukan sekali, 2 kali cetak, 3 kali cetak, bestseller. Orang, oh iya, ini logikanya Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan cahaya lalu ditembak. Iki apa ini? Ada istihza bin Nabi. Ini melecehkan Kanjeng Rasulullah. Ini melecehkan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, justru kata ulama, ini keimanan yang menilai. Itqan, as-sidq wal itqan wal id'an, ketika melihat Kanjeng Nabi, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi menceritakan kepada rakyatnya, kepada umatnya, entah itu yang sudah masuk Islam apa belum, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad usriya bi, aku ini di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan aku yang terbang sendiri, aku dinaikkan oleh Gusti Allah. Aku dinaikkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan jasadmu seperti ini, dengan jasadku seperti ini. Maka dari ini ketika keimanan menilai, faham ini mukjizah. Kalau namanya mukjizah, akal kita tidak sampai. Pada hadirin, kalau akal kita masih sampai, akal kita bisa mencerna, namanya bukan mukjizat. Yang bisa mencapai mukjizat bukan akal, tapi keimanan. Contoh niki, ketika kula panjenengan diceritakan kuburan itu ada siksanya, kuburan itu ada raudhah min riyadhil jannah, masuk akal napa mboten niku? Jenengan percaya, tapi masuk akal mboten? Gimana, apa malaikat bawa AC, malaikat bawa makanan, gimana masuknya malaikat besar kuburan sempit? Ngene mboten? Sudah sempit, ditanam, ditutup dengan tanah. Surganya dari mana? Pohon-pohonannya dari mana? Ngene mboten? Kalau neraka apinya sebesar apa? Mati kok dibakar sakit. Ngene mboten? Akal ndak terima. Logika mboten? Nggih mboten? Nanti ada kebangkitan, ada mahsyar, ada sirat. Sirat itu perjalannya lebih tipis daripada rambut dibelah 7. Ya masuk akal, bagaimana rambut saja kalau kita jalan tidak bakal bisa. Nggih mboten? Ini rambut dibelah 7. Niki sing asmine sam'iyat, para hadirin. Nggih mboten? Sam'iyat itu wajib diimani, wis aja diotak-atik. Nggih mboten? Sifatnya Gusti Allah silahkan kamu cerna sebaik-baiknya, karena jelas. Sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW wajib, mustahil, jaiznya silahkan kamu cerna, jelas. Tapi sam'iyat kamu otak-atik, siapapun otak-atik orang bakal nemu. Makin di otak-atik makin timbul pertanyaan, makin di otak-atik makin timbul pertanyaan. Nggih mboten? Maka untuk sam'iyat ini tidak bisa di otak-atik, terkecuali kalau panjenengan niki wis percaya. Begitu juga Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad, tidak ada perubahan, asli murni Kanjeng Nabi dengan jasmaniyahnya, dengan ruhnya, dengan bajunya, dengan kakinya, dengan sendalnya. Kalau seandainya Rasulullah SAW pakai yang lain, maka semuanya pun ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Hebatnya mboten? Hebatnya mboten? Bayangaken jenengan para hadirin, niki sorban kalau dipakai Kanjeng Nabi, sorban tersebut langsung jadi mulia. Nggih mboten? Lah ini sorban nopo jubah, nopo gamis, nopo imamah, nopo kopiah yang dipakai oleh Rasulullah sudah mulia, diangkat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu, tambah mulia napa mboten? Tambah mulia napa mboten? La alhamdulillah para hadirin. Ahlul Bait dzurriyyah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sulbinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut Isra Mi'raj, dan alhamdulillah dari generasi regenerasi turun temurun kita alhamdulillah bertemu dengan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu mereka masih disulbi ikut Isra Mi'raj. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan para habaib Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau, amin ya rabbal. Hadirin niki zaman-zaman luar biasa, akidah cekolono yang baik-baik. Pegang baik-baik para habaib, pegang baik-baik para kiai yang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan gampang tergelincir sama pakaian, jangan gampang tergelincir dengan ibadah seseorang. Sebab para hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau ini sudah sabdakan, Sayyidina Ali sudah katakan kepada kita bahwa nanti ada zaman muncul orang-orang yang luar biasa, ibadahnya kencang, Al-Quran mereka kencang, bahkan hum huffadul Quran, mereka ini hafal Al-Quran, tasbihnya luar biasa, solatnya luar biasa, wajahnya luar biasa, kelihatan ahli ibadah. Walakin lam tablugh khanajiruhum, bacaan mereka tidak sampai melewati tonggorangan mereka, alias boten ditampi Gusti. Bahaya no boten? Bahaya no boten? Bahaya no boten? Ini kita ceritani para hadirin. Sayyidina Ali karamallahu wajhah niku suatu saat pernah duduk sama Kanjeng Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ata'lamu man ashqan nas?" Dalam riwayat lain lagi, ata'lamu man al'anun nas? Wahai Sayyidina Ali, kamu tahu enggak orang yang paling celaka di alam semesta? Orang per individu, bukan kaum, orang per individu paling celaka di alam semesta, dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat. Siapa? Maka Sayyidina Ali menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, yang pertama nahiru, yang memotong, menyembelih ontanya Nabi Saleh. Yang kedua, orang yang nanti membunuhmu wahai Sayyidina Ali. Engkau ini nanti jenggotmu ini akan diwarnai merah, tapi bukan merah dengan hinna, tapi merahnya dengan darahmu. Itulah keduanya orang yang paling celaka di alam semesta. Namanya Abdurrahman bin Muljam para hadirin. Ini Abdurrahman bin Muljam terkenal hafid apal Al-Quran, ngerti ilmu tafsir asbab nuzuli Al-Quran, duduk dengan para sahabat, dan ketika membunuh Sayyidina Ali ditangkap oleh para sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Ali mengatakan, wahai anakku Sayyidina Hasan, sampaikan kepada mereka jangan lebih dulu dibunuh, karena aku pengen tahu siapa yang nyuruh. Maka ketika diinterogasi para hadirin, ada satu riwayat Abdurrahman bin Muljam dia ngomong sama para sahabat, wahai para sahabat, silahkan potong kakiku, silahkan potong tanganku, silahkan telingaku engkau capik-capik, potong, tidak apa-apa, saya disiksa tidak apa-apa, kepala saya mau dipecahkan tidak apa-apa, kata dia. Tapi saya minta satu syarat, tolong lisan saya jangan dipotong. Ditanya, kenapa kok semuanya boleh kami potong, semuanya boleh kami habiskan, tapi lisan kamu kok tidak boleh? Kata Abdurrahman bin Muljam, li'adhkuru bihi Allah. Lisan ini untuk saya berzikir kepada Allah. Aku ini dari kecil, dari muda sudah membiasakan diri, mulut saya, lisan saya ini basah dengan zikir kepada, tiap hari zikir. Tapi sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling nopo celaka. Ngertos mboten? Ngertos mboten? Ini muqaddimul khawarij, salah satu pembesar kaum khawarij para hadirin. Nah sekarang muncul golongan, alhamdulillah mereka sudah tidak berani kasar, mereka sudah tidak berani kencang-kencang, mereka sudah mulai halus sekarang, sudah tidak berani membid'ahkan lagi, sudah tidak berani memusyrikkan lagi, mereka sudah halus, masuk organisasi, masuk ke organisasi apapun mereka masuki, berdialog dengan NU, ngobrol dengan NU, ngeteh bareng sama orang NU, ngerokok bareng sama NU. Tapi nanti para hadirin, pelan yang organisasi nopo kumpulan tadi ada 100 orang, kalau ini masuk satu-satu, lama-lama perkumpulan tersebut berkurang jadi 99. Minggu kedua 98, bulan kemudian
95. Nanti sudah 2 bulan 3 bulan tahu-tahu 50. Kalau sudah 50 diteken karena mereka sudah kuat. Jelas buatan niki para hadirin. Faham niki? Insya. Maka para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman pemikiran macam-macam. Ini zaman butuh kita iman. Apa kata Kanjeng Nabi sudah iya turuti, tidak usah apa hikmahnya, kok bisa begitu, ilahnya apa, dalilnya apa. Jenengan tanglet dalil, orang ngerti dalil. Hadisnya apa, jenengan orang ngerti hadis. Wong awam iku nek dikai hadis, kai dalil kok takon. Dalile kalau itu dalil apa? Angel loh. Ngene mboten? Dikasih ayat Al-Qur'an yang menguatkan ayat Al-Qur'an ini apa? Ini orang awam. Maka dari itu para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak usah sibuk macam-macam. Yang penting derek ikut para habaib, ikut para kiai, ikut leluhur kita, ikut akidah kita, ikuti ajaran kita biar selamat dunia wal Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ini semua iman kepada Allah, iman dengan Kanjeng Nabi SAW, yakin kalau malam hari ini dapat barokah, dapat rahmat, pulang nanti bawa barokah, pulang bawa rahmat, insya Allah rumah tangga kita mawaddah, sakinah, warahmah. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Yang mereka punya hajat, insya Allah Allah berikan hajatnya secepatnya. Tapi kalau kita ya barokah. Jangan mersani niki ngapunten. Kelihatan dengan mata kepala kita kok. Kita bisa nyaksikan para kiai, para ustadz, para ulama. Yang satu dia belajar sama seorang guru, khidmatnya sedikit. Khidmatin apa? Belajarnya banyak, khidmatnya sedikit. Yang satu belajarnya sedikit, khidmatnya banyak. Kira-kira begitu mereka keluar dari kiai tersebut, nopo ustadz, nopo habib tersebut, kira-kira yang lebih banyak barokah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tentu yang kedua. Ngambil ilmu sedikit, khidmatnya. Zaman dulu orang bersimpuh para hadirin. Ketemu habib, mereka bersimpuh. Bahkan suatu saat para hadirin, ada seorang sahabat agung. Sahabat ini luar biasa dekatnya dengan Kanjeng Nabi. Sahabat ini mulia sekali. Sahabat ini sahabat ternama, sahabat kondang, sahabat besar. Suatu saat beliau berjalan. Ini Sayyidina Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah. Siapa tidak kenal Sayyidina Ayyub Al-Ansari? Suatu saat beliau berjalan, melihat anak daripada Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu warḍah sedang bermain, masih kecil. Mereka bermain. Maka datang Sayyidina Ayyub Al-Ansari ikut bermain. Padahal Sayyidina Ayyub Al-Ansari belakangnya murid-muridnya. Ini sahabat agung, guru besar, Romo Yai. Lihat anak-anak Sayyidina Al-Hasan lagi main, didatangi, ikut bermain. Ikut kotor-kotoran. Bajunya diriwayatkan bajunya sampai pasir semuanya. Jubahnya ini pasir semua. Nggak lama kemudian ada murid yang kritik. Murid ini mengatakan, wahai guru Romo Yai, Syekhun Al-Kabir, engkau ini Sayyidina Ayyub Al-Ansari. Engkau ini duduk di hadapan Rasulullah. Engkau ini jadi makmumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan engkau ini menyaksikan wahyu turun. Ini anak kecil, engkau main sama anak kecil, wibawamu jatuh. Bajumu penuh dengan pasir, wibawamu jatuh. Maka Sayyidina Ayyub Al-Ansari untuk memastikan apa yang beliau kerjakan, maka Sayyidina Ayyub Al-Ansari itu ngerangkang para hadirin, ngerangkang. Wa yuqabbilu arjulihima, maka mereka Sayyidina Ayyub Al-Ansari menciumi kaki anak kecil itu semuanya. Dia nanya, Sayyidina Ayyub Al-Ansari, guru kami, sahabat agung, mencium kaki anak kecil. Kata Sayyidina Ayyub Al-Ansari, apakah kalian kenal anak-anak kecil ini siapa? Sungguh anak kecil ini putra-putranya Sayyidina Al-Hasan.
Dan aku tidak mengharapkan ketika aku mencium kaki-kaki anak kecil ini terkecuali cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la ajidu raihata Rasulullah. Demi Allah aku mencium aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaki-kaki anak kecil ini. Sallu ala Nabi. Kecintaan mereka kepada Ahlul Bait, kecintaan mereka kepada romo-romo kiai, simpuh duduk barokah, simpuh duduk mati husnul khatimah, simpuh duduk rumah tanggamu mawaddah sakinah warahmah. Simpuh kita duduk sama mereka. Jangan duduk cuma duduk melihat saja, hatimu tundukkan kepada mereka, akal pikiranmu taslim, terima apa yang beliau katakan. Masuk akal, tidak masuk akal, mustahil, tidak mustahil, apapun yang beliau katakan, nggih sendiko dawuh. Kalau kita bisa ini, insya Allah para hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua akan bahagia. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah akan bangkit ulang, akan bangkit lagi seperti insya Allah zamannya Kiai Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal. Jelas niki para hadirin, jelas boten? Kulo ndak pengen, kulo niki ndak mau rumah kita dipajang NU, stikernya NU, tapi isi dari ke-NU-an hilang. Ajaran dari NU habis. Jenengan ini harus paham kenapa Kiai Hasyim Asy'ari bikin organisasi besar NU, menyelamatkan Ahlus Sunnah. Zaman dulu ada Syarikat Islam, ada Masumi dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang lain, mereka besar. Maka alhamdulillah rabbil alamin, Kiai Hasyim Asy'ari dengan atas perintah dan juga musyawarah Al-Imam Al-Arif Bilal bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, datang juga ke Kuitang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, datang ke kiai-kiai sepuh, seluruh kiai yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan diriwayatkan sampai Kalimantan, sampai ke Palembang. Pada tengku-tengku guru beliau meminta restu agar membuat atau membentuk organisasi yang isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah jenengan boleh perhatikan para hadirin, NU dari dulu begitu dibangun sampai sekarang masih harum, masih dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Kenapa? Karena ada barokahnya para ulama, ada barokahnya cucunya Nabi Muhammad, ada barokahnya pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita Ahlus Sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Isra Mi'raj salah satu kenikmatan, contoh pelajaran, bukan hanya saja sholat dan sebagainya, tapi juga ada pelajaran besar, pelajaran yang namanya sendiko dawuh. Pelajaran apa? Sendiko dawuh. Kalau sudah sendiko dawuh panjenengan hadirin, khidmah. Napa? Khidmah. Nggih napa mboten? Ini kalau panjenengan para hadirin jangan remehkan orang yang masang sound system, yang masang ini bahan buat nutup, yang masang karpet ini. Habaib para kiai tokoh, kalau tidak ada karpet ini mereka duduknya mungkin kurang nyaman. Dengan perjuangan mereka, keringat mereka, alhamdulillah para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh kanjeng Nabi Muhammad, orang yang dimuliakan oleh aulia Allah, orang yang dimuliakan oleh para ulama, mereka bisa duduk nyaman. Maka perjuangan mereka, pahala mereka, barokah mereka insyaallah besar dan mudah-mudahan tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jelas mboten niki hadirin? Jelas mboten? Maka malam hari ini para hadirin, kita ambil pelajaran besar. Peringatan Isra Mi'raj jangan pernah kita tinggalkan. Selama kita bisa hadir, selama kita tidak ada udzur, kenapa tidak kita untuk menghadiri? Kenapa tidak kita untuk mengambil barokah? Kenapa tidak kita mengambil hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Mulai malam hari ini para hadirin, para habaib, para kiai, para ustaz, hormati mereka, ambil tangan mereka, cium tangan mereka, karena tangan mereka bertemu oleh tangan guru mereka. Guru mereka bertemu dengan guru yang di atasnya, terus sampai nyambung kepada masyayikh mereka, sampai nyambung kepada para sahabat, sampai nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib begitu juga, berapa banyak, berapa ratus tangan mereka bertemu dengan para kiai.
Bahkan tarangan mereka kalau diambil dari nasab mereka nyambung kepada abahnya, abahnya nyambung kepada abahnya, abahnya nyambung terus sampai datuknya, sampai kepada Sayyidina Al-Fiqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai naik kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai naik kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, naik lagi Sayyidina Muhammad Al-Baqir, naik lagi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai naik kepada Sayyidina Al-Husain Al-Syahid, naik kepada Sayyidina Al-Hasan, naik kepada Sayyidina Ali, naik kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dengan bertemunya tangan mereka bertemu dengan telapak tangan paling mulia, telapak tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telapak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu cahaya Allah, bertemu kewibawaan Allah di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak menutup apalagi mengharamkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan mahabbah kita kepada para ulama. Kata ulama, man yuhibbun nabi wa lam yuhibbul ulama fahuwa kadzdzab. Siapa yang cinta kanjeng Nabi tidak cinta dengan ulama, maka orang itu pendusta. Maka para hadirin, cintai para ulama, cintai ustaz kita, cintai kiai kita, cintai habaib kita. Mereka aset-aset ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bukan kita yang memuliakan mereka, siapa lagi? Maka para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan manfaat barokah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah para habaib kita, berkah para kiai kita, sambung menyambung, mudah-mudahan sebelum kita meninggal bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mau meninggal, Rasulullah datang kepada kita dengan wajah yang senyum, wajah yang indah, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah yang istimewa. Kuburan kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terlalu panjang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata-kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.